Di 99.4 FM, senang sekali saya Sartika bisa menemani Anda dalam program Kutai Timur Menyapa untuk edisi siar Selasa 12 Juli 2022. Dengar siaran ini juga disiarkan secara live streaming di website rpdkutin.info atau dapat mendownloadnya melalui Suara dengan mengetik RPD Kutin di App Store serta line interaktif SMS di nomor 0811 5811 untuk bertanya seputar Harkopnas atau Hari Koperasi Nasional yang ada di Kutai Timur. Hadir di studio bersama saya narasumber kami yaitu ada Bapak Darsafani Esos MSI selaku Kepala Dinas Koperasi UMKM. Halo Bapak, selamat siang. Selamat siang. Iya, bagaimana nih Pak kabarnya di siang hari ini? Baik, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat selalu Pak ya. Ya, baik pendengar, selain dari Bapak Darsafani, kami juga kehadiran tamu narasumber kami di siang hari ini ada Bapak Firman Wahyudi SEMM selaku Kabid Kelembagaan Koperasi. Halo Bapak, selamat siang. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari Koperasi Nasional ke-75 tahun 2022 yang tiap tahunnya diperingati pada tanggal 12 Juli dan tema tahun ini dengan temanya transformasi koperasi berkelanjutan. Dengar, kita akan membahas sejarah terbentuknya koperasi di Indonesia hingga tanggal 12 Juli ditetapkan sebagai Hari Koperasi dan akan kami bahas bersama dengan Bapak Darsafani dan juga Bapak Firman Wahyudi. Kepada beliau kami persilahkan. Selamat siang para pendengar setia radio pemerintah daerah Kutai Timur. Hari ini kita memperingati Hari Koperasi Nasional yang ke-75 tahun 2022. Koperasi yaitu adalah badan hukum yang berdasarkan atas asas kekeluargaan yang anggotanya terdiri dari orang perorangan atau badan hukum dengan tujuan untuk mensejahterakan anggotanya. Umumnya koperasi dikendalikan secara bersama oleh seluruh anggotanya, di mana setiap anggota memiliki hak suara yang sama dalam setiap keputusan yang diambil koperasi. Pembagian keuntungan koperasi biasa disebut sisa hasil usaha atau SHU. Biasanya dihitung berdasarkan andil dalam rapat anggota tahunan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Dan ini kita di dinas itu ada 3 bidang. Jadi bidang UKM, bidang USKOP, usaha koperasi, dan saya sendiri di bidang kelembagaan. Nah, khusus di bidang kelembagaan kita kegiatan kita atau tugas kita adalah mulai pembentukan sampai pembubaran koperasi. Dan juga di bidang saya di situ ada penyuluhan, juga pengawasan, dan kebetulan juga Satgas Koperasi ada di bidang kelembagaan, dan Satgas ini langsung di-SK-kan oleh provinsi, dan tugasnya itu tadi pengawasan dan sekaligus kita harus turun ke lapangan karena banyak masalah-masalah yang kita hadapin di lapangan. Itu tadi berkaitan dengan peningkatan tadi, memang banyak mereka masyarakat ini termotivasi karena untuk bekerja sama atau bermitra dengan perusahaan sekarang meminta untuk ada lembaga koperasinya. Dari itu masyarakat lebih bersemangat untuk membentuk suatu koperasi. Di satu sisi yang kendala yang kita hadapi di lapangan adalah dari sekian banyaknya koperasi di Kutim, dengan data kita sekarang ini ada 1184 koperasi yang harus kita awasi. Ya, kadang di satu sisi itu tadi kita tidak bisa mengcover semua karena dengan keterbatasan yang ada dan kemampuan kita untuk bisa turun ke lapangan. Jadi kadang itu kendala yang kita hadapi. Mungkin kalau ada beberapa koperasi yang bisa kita sambangi atau kita datangi, dan ada beberapa juga yang pelaporan ke kami baru bisa kita tangani. Itu tadi ya kuncinya dari kenapa koperasi yang banyak tadi, adanya penurunan dari segi pelaporan RAT. Di satu sisi
dengan keterkaitan adanya pandemi ini. Kan dilarang berkumpul. Sedangkan rapat anggota itu harus dihadiri seluruh anggota. Kadang anggotanya ada yang 1.200, ada kadang 200 yang tema kita pada hari ini adalah transformasi koperasi berkelanjutan yang memang selama ini dari kementerian akan kita gaungkan kepada ke seluruh pengurus dan anggota koperasi yang ada di seluruh Indonesia maupun di Kabupaten Kutai Timur. Artinya kita mengikuti perkembangan teknologi yang harus kita ikutin, jangan sampai kita tertinggal. Serta saya mengingatkan kepada koperasi-koperasi yang ada di Kutai Timur, bergeraklah dengan teknologi yang maju agar kita lebih berkembang lebih cepat dan lebih transparan serta lebih maju ke depannya. Selamat merayakan Hari Koperasi Nasional ke-75 tahun 2022 untuk koperasi yang berada di seluruh Kabupaten Kutai Timur. Wassalam. Terakhir yang sempat saya sampaikan, bagaimana pengertian untuk koperasi itu tadi. Dan memang kita memahami keadaan kita di Kutim, ada beberapa daerah yang tidak bisa untuk mengakses internet, terbatasan di situ. Tapi bisa kita laksanakan dengan langsung terjun ke lapangan. Kedepannya kita memang sesuai kembali lagi ke undang-undang, bahwasanya koperasi itu harus transparansi. Mungkin kedepannya insya Allah dengan adanya momen yang seperti ini yang digaungkan oleh pemerintah pusat, nanti mungkin anggota pun bisa mengakses langsung dengan menggunakan internet, bagaimana tentang koperasinya, bagaimana tentang kemitraan dengan perusahaannya, apa-apa saja. Jadi selama ini jangan sampai anggota itu hanya menerima taunya sekian-sekian saja tanpa tahu apa rincian dari yang diterima. Ya mungkin ada, sebenarnya harus ada dana cadangan, dana sosial, dana pendidikan itu harus wajib dilaksanakan oleh seluruh koperasi. Dan itu salah satu kita akan mensosialisasikan ke bawah, Pak ya. Dan satu sisi biar mereka paham bahwasannya koperasi itu sekali lagi harus transparansi dan keputusan tertinggi ada pada rapat anggota. Mungkin itu.